Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari jujur pada diri sendiri. Pernahkah Anda merasa sudah bekerja keras, ibadah sudah maksimal, tapi rezeki terasa seperti air yang bocor dari genggaman? Seolah-olah ada dinding tak kasat mata yang menghalangi setiap keberkahan datang. Ini bukan soal kurangnya ikhtiar, tapi tentang lubang-lubang spiritual yang tak kita sadari. Tema kita hari ini sangat penting, karena akan membuka mata kita pada 5 dosa kecil yang sering dianggap remeh, padahal dampaknya sangat fatal, menghapus keberkahan rezeki kita. Setelah menonton ini, Anda akan tahu apa yang harus segera dihentikan agar pintu rezeki Allah kembali terbuka lebar untuk Anda dan keluarga. Mari kita selami rahasia ini. Dosa pertama, kebiasaan menunda bayar utang. Anda mungkin berkata, cuma telat sehari 2 hari, atau nanti juga dibayar. Tapi, tahukah Anda, menunda-nunda padahal mampu membayar adalah bentuk kezaliman. Ini adalah titik tertinggi dari tantangan moral. Anda sedang mempertaruhkan keberkahan Anda demi kenyamanan sesaat. Bagaimana mungkin rezeki baru datang, sementara rezeki orang lain yang menjadi haknya masih tertahan di tangan Anda? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Dosa kedua, tidak bersyukur atas nikmat yang kecil. Kita sering melihat ke atas, membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya, dan mengeluh. Kita lupa, nafas pagi ini, kesehatan anak kita, bahkan segelas air bersih adalah rezeki agung. Ketika kita tidak menghargai yang kecil, secara spiritual, kita sedang mengatakan, "Ya Allah, ini belum cukup. Bagaimana Allah mau menambah jika yang ada saja kita dustakan?" Qiyas Ibrahim ayat 7, "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Dosa ketiga, menggampangkan urusan hak sesama manusia atau hubungan horizontal. Kita rajin sholat, puasa, tapi kita lupakan hak tetangga, kita zalimi rekan kerja, atau kita abaikan orang tua. Inilah komplikasi atau masalah yang paling berbahaya. Rezeki itu tidak hanya datang dari atas atau dari Allah, tapi juga dari bawah atau dari hubungan baik dengan manusia. Ketika hati orang lain tersakiti oleh lisan atau perbuatan kita, rezeki kita ikut tertahan di sana. Ibnu Taimiyah rahimahullah menekankan bahwa hak sesama manusia, hakul adami, adalah masalah serius yang hanya bisa diselesaikan dengan permohonan maaf dan penggantian kerugian langsung kepada yang bersangkutan. Dosa keempat, ria dan pamer ibadah atau kebaikan. Inilah penyakit hati yang paling halus, yang mengubah emas menjadi debu. Anda bersedekah hanya agar dipuji, Anda beribadah hanya agar terlihat solih. Niat kita sudah tercemar, padahal rezeki yang berkah datang dari hati yang tulus. Ria adalah jebakan spiritual yang membuat amal kita tidak diterima, sehingga keberkahan rezeki pun ikut menjauh. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Aku adalah zat yang paling tidak butuh dengan sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan yang di dalamnya dia menyekutukan aku dengan selainku, maka aku akan meninggalkannya dan persekutuannya." Ini tentang ikhlas. Dosa kelima, terlalu sibuk dunia hingga lupa zikir dan salat di awal waktu. Saudaraku, rezeki itu bukan hanya uang, tapi waktu, ketenangan, dan kemudahan. Ketika azan berkumandang, namun Anda masih terikat erat pada handphone atau pekerjaan, Anda sedang menomorduakan Sang Pemberi rezeki. Inilah klimaks dari masalah, yaitu melupakan sumber utama. Rezeki yang dicari dengan melupakan Allah tidak akan pernah membawa ketenangan, seberapapun banyaknya. Quran Surah Al-Munafikun ayat 9. Hai orang-orang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Lalu, bagaimana cara kita mendapatkan resolusi? Cukup dengan 3 langkah sederhana. Pertama, segera lunasi utang atau temui kreditor. Akui kesalahan dan buat rencana pembayaran yang jelas. Kedua, ganti pandangan Anda. Bersyukur untuk hal terkecil. Dan ketiga, bersihkan hati Anda dari ria, hasad dan zalim pada sesama. Dengan membersihkan 3 hal ini, rezeki Anda tidak hanya kembali, tapi akan mengalir deras, penuh dengan ketenangan qanaah dan keberkahan. Rezeki bukan hanya materi, melainkan paket lengkap dari ketenangan batin,
kesehatan, dan kemudahan. Kuncinya ada pada kebersihan jiwa, tazkiyatun nafs. Saudaraku, ingatlah, rezeki kita diatur oleh Allah, tapi keberkahannya diatur oleh amal dan akhlak kita. Jangan biarkan 5 dosa kecil itu menjadi gembok besi bagi pintu rezeki Anda. Jadikan hari ini sebagai titik balik. Perbaiki hubungan vertikal dengan Allah dan horizontal dengan sesama manusia. Setelah ini, coba lakukan muhasabah 5 menit sebelum tidur malam ini. Tanya pada diri Anda, apakah ada hak orang lain yang saya tahan hari ini? Apakah saya bersyukur hari ini? Jika Anda merasa pesan ini menusuk dan bermanfaat, saya mengajak Anda untuk berbagi video ini kepada minimal 3 orang yang Anda sayangi. Mari bersama-sama kita membuka keran rezeki yang berkah untuk umat. Jangan lupa like, subscribe, dan tulis bismillah, rezeki, berkah di kolom komentar sebagai niat baik Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.